Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelas PAIL 2019 sedikit akan menjelaskan tentang bagaimana model-model pengembangan kurikulum, yang mana dalam kelompok ini ada 3 anggota kelompok, yang mana yang pertama itu ada saya sendiri, Andrian Pratama Deka, yang selanjutnya ada Mas Diki, dan yang terakhir itu ada Mbak Iza. Di sini nanti kami akan sedikit menjelaskan tentang beberapa konsep atau beberapa pengembangan kurikulum. Mohon maaf, bukan konsep, yang sedikit akan kami jelaskan. Daripada kita berlama-lama, langsung saja kita masuk dalam pembahasan yang pertama. Pembahasan yang pertama kita akan membahas tentang model pengembangan kurikulum menurut Tyler. Ya. Model pengembangan kurikulum yang dikemukakan oleh Tyler pada 1949 itu diajukan berdasarkan pada beberapa pertanyaan-pertanyaan mendasar, yang mana ini berkaitan dengan kurikulum itu sendiri. Nah, di dalam pernyataan Tyler tersebut itu dikatakan ada 4 pertanyaan mendasar, yang mana 4 pertanyaan ini menjadi sebuah kerangka kurikulum menurut Tyler. Yang pertama adalah tujuan pendidikan apa yang harus dicapai dalam sekolah. Yang selanjutnya adalah pengalaman-pengalaman pendidikan apakah yang semestinya diberikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang selanjutnya adalah bagaimanakah pengalaman-pengalaman pendidikan sebaiknya diorganisasikan. Dan yang terakhir adalah bagaimana menentukan bahwa tujuan itu sudah dicapai. Jadi keempat pertanyaan mendasar tersebut menjadi sebuah kerangka yang mana menjadi, mohon maaf kata-kata saya terlalu banyak. Jadi 4 pertanyaan tersebut menjadi sebuah hal yang fundamental yang menjadi pertanyaan-pertanyaan pokok model kurikulum menurut Tyler. Itu ada 4 pertanyaan itu tadi. Selanjutnya, berangkat dari 4 pertanyaan tersebut, Tyler juga mengatakan ada 4 poin itu yang mengatakan bahwasanya bagaimana model pendidikan atau model pengembangan kurikulum itu bisa tercapai. Nah, keempat poin tersebut, yang pertama adalah menentukan tujuan pendidikan. Nah, menentukan tujuan pendidikan. Yang kedua adalah menentukan proses pembelajaran yang harus dilakukan. Yang selanjutnya adalah menentukan organisasi pengalaman belajar. Dan yang terakhir adalah evaluasi pembelajaran. Nah, menurut Tyler ada 4 poin ini yang mana menjadi hal yang fundamental bagi pengembangan kurikulum. Yang pertama itu adalah menentukan tujuan pendidikan. Nah, tidak etis rasanya sebuah konsep pendidikan itu tidak memiliki sebuah tujuan. Maka menurut Tyler, hal pertama yang perlu dibentuk dalam model pengembangan kurikulum itu, yang pertama adalah tujuan pendidikan. Maka peserta didik ini mau dibawa kemana, peserta didik ini mau seperti apa, itu ditentukan dalam tujuan pendidikan itu. Yang selanjutnya adalah menentukan proses pembelajaran yang harus dilakukan. Nah, proses pembelajaran ini sendiri juga menyesuaikan bagaimana karakteristik peserta didik, yang mana proses pendidikan ini tadi harus diselaraskan dengan satu, keadaan peserta didik, yang kedua bagaimana tujuan yang harus kita capai. Maka berangkat dari situ, maka ada beberapa langkah-langkah yang bisa ditempuh dalam hal melakukan pengembangan kurikulum pendidikan. Tuh. Yang selanjutnya adalah menentukan organisasi pengalaman belajar. Nah, organisasi pengalaman belajar yang dimaksudkan di sini mungkin ini hanya sepemahaman saya. Kalau menurut Tyler itu menentukan organisasi pengalaman belajar itu mulai dari ruang kelas, terus suasana antara pendidik dan peserta didik, yang mana ini bisa menumbuhkan chemistry untuk mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Tuh. Dan yang terakhir adalah menentukan evaluasi pembelajaran. Nah, evaluasi pembelajaran ini kalau kita ngomong di skala pendidikan itu ada yang namanya ulangan tengah semester, mungkin ada mungkin kuis, ada mungkin ulangan akhir semester, yang mana ini untuk menguji seberapa besar persentase atau seberapa besar
kemungkinan keberhasilan peserta didik menyerap apa tujuan pendidikan atau apa yang kita sampaikan dalam hal proses pendidikan itu sendiri. Jadi itu tadi ada beberapa kerangka yang mana dikemukakan Tyler, mulai dari 4 pertanyaan dan 4 poin kerangka yang mana ini menjadi hal fundamental dalam hal pengembangan kurikulum menurut Tyler. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya untuk beberapa poin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja melanjutkan dari pembahasan sebelumnya. Kali ini ada model Wheeler. Jadi untuk model Wheeler itu pengembangan kurikulum merupakan suatu proses yang membentuk lingkaran. Kemudian proses itu pengembangan kurikulum terjadi secara terus menerus. Jadi proses dalam kurikulum itu terjadi secara garis melingkar. Jadi tidak ada ujungnya, hanya ada proses seperti itu. Kemudian Wheeler berpendapat pengembangan kurikulum terdiri atas 5 tahap. Yang pertama itu menentukan tujuan, kemudian menentukan pengalaman belajar, kemudian menentukan isi dan materi, kemudian mengorganisasikan atau menyatukan pengalaman, dan yang terakhir itu dalam melakukan evaluasi setiap fase pengembangan dan pencapaian tujuan. Kemudian di model Roger ini menurut Roger berdasarkan pada kebutuhan untuk menciptakan serta memelihara suasana yang baik terhadap perubahan. Kemudian ada tiga langkah yang harus dilakukan untuk menjalin hubungan interpersonal dalam pengembangan kurikulum dalam model Roger ini. Yang pertama yaitu memilih target pendidikan, seperti halnya di model Wheeler tadi kan. Di model Wheeler itu ada menentukan tujuan, kalau di model Roger ini memilih target pendidikan. Untuk keuntungan dalam kelompok intensif ini yaitu setiap individu dapat meneliti kembali apa yang diyakininya, kemudian ada menentukan ide dan inovatif, kemudian berkomunikasi dengan jelas, realistis dan terbuka. Yang terakhir yaitu mampu menerima umpan balik yang positif dan negatif dan mampu mempergunakannya secara konstruktif itu. Kemudian langkah kedua adalah kelompok intensif di antara para guru. Konsep sama dengan administrator, di mana pengalamannya lebih lama dan dapat dipertimbangkan dengan masalah ukuran staf, finansial, serta sebagai variasi kegiatan. Ini memberikan keuntungan seperti mampu mendengarkan peserta didik, kemudian menerima ide, memperhatikan interaksi, memecahkan masalah, dan mengembangkan suasana kelas yang demokratis itu. Langkah yang terakhir yang di Roger yang diambil Roger itu peserta didik langkah ketiga yaitu pengembangan pengalaman kelompok intensif unit kelas atau pembelajaran. Keuntungannya yaitu peserta didik merasa lebih bebas dan dalam menyuarakan perasaan positif maupun negatifnya. Jadi peserta didik itu mempunyai kebebasan untuk berpendapat seperti itu. Kemudian bekerja berdasarkan perasaan yang mengarah pada penyelesaian secara realistis. Jadi apabila ada permasalahan itu dapat dipecahkan dengan pemecahan yang realistis, yang real, yang ada di dalam masyarakat seperti itu. Kemudian ada menemukan rasa tanggung jawab terhadap cara belajar sendiri. Di dalam konsep dari Roger ini, peserta didik ini dapat bertanggung jawab atas permasalahan yang ada seperti itu. Kemudian ada menemukan proses untuk menyelesaikan masalah sendiri. Nomor 4 dan nomor 5 ini sangatlah berkaitan karena di dalam poin ini intinya itu ada rasa tanggung jawabnya seperti itu. Kemudian di model BICAM, model pengembangan kurikulum di antara dikembangkan oleh BICAM yaitu seorang ahli kurikulum BICAM mengembangkan 5 langkah dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama, menetapkan area atau lingkup wilayah yang dicangkup kurikulum tersebut. Jadi dalam pembentukan kurikulum harus mempertimbangkan beberapa aspek. Yang pertama itu kan ada wilayah. Bagaimana nantinya konsep kurikulum yang mau diambil harus bisa menyesuaikan dengan wilayahnya seperti itu. Yang kedua menetapkan personalia, yaitu apa saja
yang turut serta terlibat dalam pengembangan kurikulum. Jadi setelah kita menentukan wilayah, kita juga harus mempertimbangkan SDM yang ada di situ. Kemudian ketiga, organisasi dan prosedur pengembangan kurikulum itu. Nah, setelah wilayah sudah dapat, kemudian SDM sudah dapat, kemudian bagaimana cara mengorganisasikan suatu lembaga itu sehingga dapat memiliki tujuan yang diinginkan, seperti itu. Nah, langkah keempat, implementasi kurikulum. Langkah ini merupakan langkah melaksanakan kurikulum. Jadi setelah ketiga faktor itu sudah terbentuk, yang harusnya dilakukan adalah actionnya, implementasinya, seperti itu. Dan yang terakhir ini adalah merupakan evaluasi. Jadi setelah poin 1 dan poin 4 itu sudah dilaksanakan, sudah terpenuhi, nah untuk memperkuat, kemudian memperbaiki apa yang telah dilakukan pada ketiga faktor tadi. Yang terakhir adalah evaluasi. Jadi kekurangan, kemudian apa kelebihan yang ada itu harus dievaluasi untuk menjadikan lembaga itu lebih maju lagi, seperti itu. Terima kasih yang dapat saya sampaikan. Apa ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai model grassroots. Model grassroots merupakan kebalikan dari model administrasi. Model ini ada karena didasari adanya suatu inisiatif dan upaya dari guru sebagai pengajar dan juga pelaksana kurikulum di suatu lembaga sekolah. Model ini juga merupakan pengembangan kurikulum secara demokratis, yakni berasal dari bawah. Pengajar merupakan suatu perencana, pelaksana, juga penyempurna di kelasnya. Dampak positif jika pengembangan kurikulum menggunakan model ini adalah suatu proses keputusan itu terletak pada pelaksana. Dan model grassroots ini akan terlaksana apabila menggunakan sistem desentralisasi, yang mana sistem ini di dalamnya memiliki kompetisi. Terus selanjutnya model Hilda Taba. Model Hilda Taba dipelopori oleh John Dewey dan William Kilpatrick. Hilda Taba sendiri diambil dari nama yang telah memberikan gagasan atau ide mengenai model ini, yaitu Taba sendiri. Memiliki gagasan bahwasanya fakta merupakan hal yang penting untuk mendasari ide dan juga pemerataan peserta didik. Namun sangat disayangkan gagasan ini tidak pernah muncul di substansi dalam pemikiran Taylor, padahal di dalamnya memiliki beberapa kontribusi. Di antara kontribusinya itu ada 3. Yang pertama, kebutuhan akan metode untuk menilai pembelajaran yang bermakna melampaui ujian dan juga perolehan muatan. Yang kedua, perencanaan kurikulum yang terkoordinasi dalam kelompok organisasi. Yang ketiga, guru berkolaborasi dalam menghubungkan mata pelajaran sekolah dengan aktivitas tertentu untuk menyepakati tema-tema yang telah disepakati bersama.